Pilihan 1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mendirikan rumah ibadah? 2. Pengalaman apa yang pernah dilakukan FKUB dalam mengawal pendirian rumah ibadah? 3. Bagaimana cara meraih dukungan masyarakat dalam mendirikan rumah ibadah? 4. Tanggapan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah? Mari kita dengarkan jawabannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saya Haji Ainul Falah selaku bidang pendirian rumah ibadah dan mediasi konflik. Salah satu tugas kami di bidang pendirian ibadah dan mediasi konflik adalah melayani semua pengajuan pendirian rumah ibadah untuk semua agama yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi ketika pengajuan ibadah itu diajukan ke kami selalu mendorong kepada semua pengaju atau pemohon untuk kemudian membangun dulu bagaimana keharmonisan sekitar rumah ibadah yang akan didirikan. Ini berkenaan atau sesuai dengan pasal 13 PPM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Kami juga berharap kepada semua para pemohon untuk pendirian rumah ibadah tidak henti-hentinya selalu membangun kerukunan, membangun keharmonisan, sehingga pendirian rumah ibadah tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam PPM nomor 98 pasal 13, yaitu yang berbunyi, mohon maaf kami membaca sesuai teksnya biar tidak salah, yaitu di pasal 13 nomor 2, yaitu pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud di pasal 1, maka dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman, ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Mudah-mudahan ini dipatuhi oleh semua pemohon yang mengajukan pendirian rumah ibadah di bidang kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya Joni Manurung, salah satu pengurus dari FKUB Kabupaten Sidoarjo di bidang pendirian rumah ibadah. Saya sebagai umat Kristiani yang ada di Sidoarjo sudah merasa nyaman beribadah di tengah kota Sidoarjo, di mana setiap minggu nyaman beribadah dan tidak ada gangguan sama sekali. Itu karena saya melakukan sinergi atau pendekatan dengan warga setempat, di mana kami lakukan kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung, kami datang untuk menghadiri. Salah satu contoh, apabila ada acara pernikahan, diundang atau tidak undang, kalau kami tahu hadir. Begitu juga kalau ada warga yang butuh perhatian, saya datang untuk menjenguknya. Bila perlu, saya bawa ke rumah sakit supaya bisa sembuh kembali. Juga kalau saya tahu ada yang meninggal warga Lima Putro, saya pasti hadir dan datang untuk menyampaikan duka cita. Kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan di kampung, salah satu yaitu kurban, saya pasti hadir dan ikut berpartisipasi. Begitu juga
kalau ada kegiatan di kampung, yaitu 17 Agustus, saya hadir dan mensupport kegiatan tersebut, sehingga saya dengan warga terjalin komunikasi yang baik dan silaturahmi yang betul-betul terjaga saya bina selama ini. Kenapa itu kami lakukan? Agar umat Kristiani bisa diterima di tengah-tengah saudara kita umat Muslim yang mayoritas, sehingga kita bisa berbaur, bisa saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Puji syukur kami HKBP sudah mempunyai gereja berdiri tahun 2021. Itu yang selama ini kami rindukan dan kami dambakan. Tapi perlu diketahui, sebelum mendapatkan izin rumah ibadah atau rekomendasi, bertahun-tahun kami bersinergi, bersilaturahmi dengan warga Lemahputro agar kami HKBP bisa diterima dengan baik. Saya Yohanes Tio, pengurus FKUB Sidoarjo. Berhubungan dengan izin rumah ibadah sesuai dengan kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, rohaniawan, belajar untuk membuka diri, menjadi sumber pengharapan buat warga sekitar. Belajar untuk mengadakan kegiatan sosial, aksi sosial, di mana akan membuka rasa percaya, trust warga kepada gereja. Sehingga masyarakat bisa menerima keberadaan gereja di lingkungan mereka. Banyak lakukan aksi-aksi sosial, berdampak menjadi garam dan terang dunia. Bukankah itu salah satu dari firman Tuhan? Agar kita itu, keberadaan kita dimanapun juga dapat dirasakan. Ada yang dapat dirasakan oleh warga atas keberadaan gereja di tengah-tengah masyarakat. Dan marilah ketika proses persyaratan yang harus disiapkan, kita lakukan dengan benar dan jujur, sehingga kedepannya tidak akan ada rasa curiga. Gereja keluar untuk melakukan banyak hal, bermanfaat, partisipasi, eksistensi umat beragama untuk beribadah, tentunya bergantung juga dengan hubungan kita dengan masyarakat. Semua persyaratan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, transparan, nyata, dan jujur. Kita sebagai pemuka agama ya harus melakukan semua dengan jujur, dengan benar, sehingga apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita bangun hubungan dengan masyarakat luas, tokoh masyarakat, lintas agama, sehingga keberadaan gereja itu dapat diterima dan masyarakat percaya, dan kita bisa bergabung dengan mereka. Kegiatan apapun yang ada di masyarakat, kita ikut ambil bagian, dan masyarakat menganggap kita sebagai saudara, sebagai teman, walaupun beda kepercayaan. Mari kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta dimanapun juga berada, khususnya Sidoarjo, bangun hubungan yang baik, berpartisipasi, melakukan hal yang membuat umat lain tuh sukacita, membuat mereka percaya. Memang perlu sesuatu yang harus dikerjakan, dan ketika kita keluar membagikan apa yang dapat kita bagikan, itu bentuk dari belajar didikan agar kita rendah hati dan sabar. Bukankah pemimpin agama, hamba Tuhan, pendeta,
terus menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang banyak melakukan hal sehingga proses apapun yang berat membuat dia semakin kuat, sabar dan rendah hati. Kepada saudaraku yang hendak membangun rumah ibadah, marilah kita mengikuti regulasi yang ada dengan mengumpulkan tanda tangan 60 buat warga sekitar dan 90, dan semua proses itu bisa dikerjakan dengan jujur dan benar. Data-data memang valid sehingga kedepannya semua akan berjalan dengan lancar. Sebagai seorang rohaniawan, proses tanda tangan marilah dengan fakta yang ada, dengan kejujuran, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan masyarakat jelas dan paham, ada transparansi dan adil. Saudaraku, yang terpenting adalah ketika membangun rumah ibadah, kita mengacu kepada PBM 2 Menteri yang tercantum dalam pasal 13 ayat 2, membangun rumah ibadah mengedepankan kerukunan dan ketertiban umum. Perkenalkan, saya Rahel Sulastri. Saya sebagai masyarakat awam, tapi secara pribadi saya adalah seorang Kristiani, di mana ketika saya mendengar yang saat ini ada polemik tentang perizinan rumah ibadah, ya saya secara pribadi sangat-sangat prihatin. Tapi kita kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti Pak Manurung, juga Pak Yohanes Tio, kita harus terus belajar untuk bisa membangun hubungan dengan masyarakat dengan lebih baik. Ya, itu yang terpenting. Kita melakukan kebaikan demi kebaikan, kita peduli dengan warga sekitar, ketika ada kerja bakti, ketika ada kegiatan apapun di sekitar kita ikut keluar, kita ikut membangun, sehingga tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bisa menerima apa yang setiap kita rindukan, menginginkan, merindukan perizinan rumah ibadah. Suatu saat akan tercapai. Tapi yang penting kuncinya yaitu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, rendah hati, jujur, dan senantiasa kita baik dengan mereka. Percayalah, suatu saat kita akan bisa menerima atau mendapatkan perizinan itu, karena Pak Manurung sudah membuktikan dan itu sudah terbukti. Terima kasih.